PAI kelompok 6. Pada kali ini akan membawakan sebuah materi berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, akan absen dulu. Untuk yang tidak hadir, ada? Nggak ada ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Mari kita mulai saja. Berkaitan dengan pembelajaran kali ini adalah sholat berjamaah. Nah, di antara kalian ada yang sudah memahami sholat berjamaah? Ada yang tahu pengertiannya? Yuk. Oh, Nasib, silakan kalau mau jawab. Silakan sih. Pengertian sholat berjamaah apa sih? Dalam pengertian Nasib apa? Yang sudah berapa? Ya. Kita lanjut untuk materinya. Ya. Kita pahami dulu standar yang kita pelajari pada hari ini. Satu adalah standar frekuensi memahami tata cara sholat berjamaah. Ini kita nanti akan menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Nah, kaitannya dengan pengertian sholat berjamaah, kalian bisa perhatikan di layar. Ya. Pengertian, dalil dan keutamaan, kemudian syarat sholat berjamaah, kemudian juga praktek. Ya. Nanti untuk prakteknya bisa dilengkapi. Yang penting pada hari ini kita mempelajari ketentuannya, termasuk di situ adalah pengertian syarat dan ketentuan sholat berjamaah. Ya. Ya. Pengertiannya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama, dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imamnya. Nah, kalau tadi jawabannya Najib adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah minimal 2 orang. Itu betul, ya. Dalam pengertian yang 1 orang jadi imam, yang 1 orang lagi adalah jadi makmum. Syarat sholat berjamaah. Nah, untuk syarat sholat berjamaah 1 imam. Imam itu dalam kata memimpin sholat. Ada makmum atau pengikut atau sholat atau jamaah sholat. Nah, ini syaratnya. Kemudian ada makmum atau pengikut atau jamaah sholat. Ini syarat pertama. Kemudian dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Nah, ya kan? Saya dipahami ya? Kemudian lagi tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Jadi kalau jadi imam, umpamanya batal sholatnya, diri mundur ke belakang. Jangan mentang-mentang jadi imam, ini jadi imam lah, ya. Karena baik, berdua kamu mengerti nyontuk apa orang berdua. Itu tidak betul. Yang besar siapa? Imamnya. Nah, ini. Maka kalian harus perhatikan itu, ya. Lanjut. Nah, terus pembagian makmum. Nah, mungkin yang sementara ini selalu dijelaskan lagi. Kalau dalam pembelajaran sebelumnya, ya, mungkin di SD kalian tahu pembagian makmum ada berapa? 3 apa 2? 2 ya. Kalau di SD itu 1 dikatakan makmum muwafiq, yang kedua adalah makmum masbuk, ya kan? Nah, kita pelajari pada hari ini pembagian makmum itu ada 3. 1 dinamakan makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk, dan yang ketiga adalah makmum munfarid. Nah, ini yang satu yang kalian harus pahami. Tambahannya adalah makmum munfarid. Kalau muwafiq itu dalam pengertian kita makmum yang tidak terlambat, yang sempurna, mulai dari takbiratul ihram sampai salam tidak ketinggalan. Nah, kemudian sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini kalian tidak semuanya sholat itu bisa dikerjakan secara berjamaah. 1 diantaranya adalah sholat fardu. Sholat fardu itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu yang 5. Ini boleh dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki.
cuma 3 wajib. Nah, kemudian sholat tarawih. Nah, dalam pandangan ini sholat tarawih itu ada yang memakai 23, ada yang memakai 11. Kalau kalangan NU atau Nahdien pakai yang ini, kalau yang Muhammadiyah pakai yang 11. Nah, kalau kita bayangin lainnya. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi ketika musim Muhammadiyah kita disunahkan untuk melakukan sholat istisqa. Kemudian sholat gerhana bulan dan matahari. Nah, ini ketika terjadi gerhana matahari dan bulan juga sama. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian sholat witir. Sholat witir itu sholat yang dikerjakan setelah sholat tarawih atau sholat malam. Nah, ini ya, halangan sholat berjamaah. Hujan. Nah, hujan secara tebal. Angin topan, udara dingin. Udara yang sangat dingin itu juga menghalangi. Ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Kemudian sakit yang parah. Arahkan sholat jamaah, pusing yang luar biasa, gelembung. Nah, ini contoh. Karena sakit yang berat. Tapi kalau sakit yang ringan boleh, banyak pilek, ya kan? Belum biasa boleh lah. Tapi kalau kalian takut membawa virus untuk orang lain, ya kita sehat dulu. Setelah makan makanan yang bau pada mulut, pokoknya yang bau teh, bawang, ya, gabang dan jengkol dan sebagainya. Kita buang dulu ya. Ya, ini selesai materinya ya. Nah, mungkin barangkali ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan tadi. Monggo silakan yang mau ditanyakan. Ya, monggo sih Pak. Boleh sholat tarawih dilakukan sendirian. Sholat tarawih itu bisa dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dikerjakan secara sendirian. Ini pernah Rasulullah ketika pada saat itu ya menjelang akhir-akhir bulan suci Ramadan itu Rasulullah mengerjakan di masjid itu 11 kemudian dilanjutkan di rumah. Jadi boleh ya, boleh. Karena umpamanya hujan lebat tidak bisa sholat tarawih di masjid, kalian bisa melaksanakan sendiri di rumah. Bisa ya, jadi kami ya. Itu jawabannya. Monggo yang lain. Ya, Mas, monggo. Bagaimana cara menggantikan imam yang sedang sujud dan Nah, bagaimana menggantikan posisi imam? Nah, imamnya yang pertama harus tahu dulu, sadar diri, ya. Begitu imam kok ngentut, ya. Contohnya umpamanya tadi masnya jadi imam ngentut, ya. Langsung pas ngentutnya itu pinggir. Biasanya kalau masjid itu kan biasanya di samping itu ada pintunya ya, di samping pengimaman biasanya kan ada pintu. Nah itu biasanya untuk keluar. Jadi harus langsung pada saat itu imamnya yang harus tahu. Nah kemudian orang yang menggantikan di mana, Mas? Nah contoh begini misalnya ya, ini imam, di sini makmum, banyak orang banyak. Nah yang menggantikan ini yang ini, pas yang orang yang di belakang imam ini yang menggantikan posisi imam. Begitu imam batal, ini maju ke depan. Imamnya lagi sujud umpamanya, ya maju aja ke depan, langsung sujud kemudian dilanjutkan. Pokoknya sudah 2 rakaat melaksanakan sholatnya ya. Nah ini dilanjutkan saja. Jadi lanjut yang ketiga dan seterusnya sampai terakhir rakaatnya. Itu ya Mas? Bisa ya? Ada yang lain monggo? Silakan. Ya. Tidak ada? Kalau lanjut kita lanjutkan ke evaluasi ya. Nah ini kalian bisa lihat, bisa perhatikan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab bisa mengajukan jari ya. Bisa jadi di sini. Nomor 1, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah seorang di antaranya menjadi imam, sedang yang lain menjadi makmum, merupakan pengertian dari
Jom yang bisa ya suka membawa sholat berjamaah. Nah, ya. Ada yang lain? Yang nomor 2, makmum yang datang terlambat dan menemukan imam telah ruku pada rakaat pertama dikenal dengan istilah makmum. Ya, makmum masbuk. Ya, betul. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terakhir, silakan dari evaluasi yang ada pada layar nanti saya kirimkan ke lewat WA grup ya, di grup WA nanti saya kirimkan, kemudian nanti kalian kerjakan, kemudian nanti dikirim ulang ke Pak Siap ya, itu untuk tugasnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Terakhir ya, segala kesalahan dan kesilapan baik yang disengaja atau tidak, kalau ada yang baik silakan diambil, itu datangnya dari Allah. Kalau yang tidak baik silakan kalian tidak usah diambil. Contoh bahasa-bahasa yang kotor dari Pak Siap tadi, mungkin ada yang menyinggung atau tidak ya. Sekali lagi silakan yang baik ambil, yang tidak baik dibiarkan saja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.